Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali belajar mata kuliah pengantar ekonomika, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang permintaan atau demand. Baik, sebelum kita mempelajari atau masuk ke dalam teori permintaan, kita akan mempelajari tentang persaingan pasar dan persaingan dalam mempelajari teori permintaan. Mengapa perlu memahami pasar dan persaingan dalam mempelajari teori permintaan? Nih, pasar atau market merupakan sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa. Sebagai suatu kelompok, para pembeli ini menentukan seberapa banyak permintaan barang tersebut, dan sebagai suatu kelompok, para penjual ini menentukan seberapa banyak penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika kita bertindak sebagai pembeli, ini kita menjadi seorang pelaku permintaan, atau pelaku permintaan itu adalah kita sendiri sebagai seorang pembeli. Sedangkan kalau kita mempelajari dari konsep penawaran, ini yang sebagai pelakunya ini adalah penjual. Jadi makanya mengapa dalam mempelajari teori permintaan ini kita mempelajari pasar, karena baik pembeli maupun penjual ini adalah sebagai pelaku dari permintaan maupun dari pelaku penawaran. Selanjutnya, pasar persaingan atau competitive market merupakan pasar yang di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli dan penjual ini memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Oleh karena itu, dalam asumsi kita dalam mempelajari konsep permintaan dan penawaran, ini asumsinya adalah pasar yang ada ini merupakan pasar persaingan sempurna, yakni ciri barangnya dan ciri barang yang dijual ini sama jumlahnya, serta jumlah pembeli itu jumlahnya juga sama. Oleh karena itu, ada tarik menarik yang sama baik antara penjual maupun pembeli, sehingga baik penjual maupun pembeli ini bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Selanjutnya, ini kita masuk ke permintaan atau demand. Definisi dari demand ini adalah jumlah barang yang diminta, atau quantity demand ini merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Kata kuncinya adalah bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen. Kita bahas dulu nih, misalnya apa yang akan kamu lakukan jika batagor yang biasa kamu beli ini harganya meningkat, atau jika harganya menjadi gratis. Tentu ya, kalau kita sebagai pelaku konsumen, pada saat harga batagor yang biasa kita beli ini harganya meningkat, kita akan cenderung untuk mengurangi jumlah barang atau jumlah batagor yang biasa kita beli. Namun sebaliknya, jika harga batagor ini gratis, yang biasanya kita beli satu hari itu 2 porsi misalnya, karena gratis kita pengennya mumpung gratis nih, jadi kita beli sampai 5 porsi misalnya. Makanya dalam hukum permintaan atau law of demand ini dijelaskan bahwa pernyataan bahwa jika semua diasumsikan tetap atau ceteris paribus, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi, dalam konsep hukum permintaan ini, apabila harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta ini akan turun. Makanya hubungannya itu adalah negatif. Dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain ini dianggap tetap. Untuk memahami konsep permintaan, kita buat sebuah schedule permintaan. Schedule permintaan ini merupakan schedule yang menjelaskan bahwa tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi, dari schedule permintaan ini kita misalnya buat di titik A. Pada saat harganya ini 5, jumlah barang yang diminta ini 9. Jadi pada saat harga ini 5, jadi untuk dalam kurva permintaan yang ke atas ini, yang vertikal ini adalah P atau harga per unit, sedangkan yang ke kanan ini adalah jumlah barang yang diminta. Jadi pada saat harganya ini 5, jumlah barang yang diminta ini 9 di titik A. Sedangkan pada harga 10, jumlah barang yang diminta 8. Pada saat harga ke-20 harga yang diminta jadi 6. Sedangkan pada harga 30 jumlah barang yang diminta 4, dan pada saat harga kedua jumlah barang yang diminta pada saat harga 40 jumlah barang yang diminta menjadi 2.
di titik E. Sedangkan pada saat harganya ini 50, konsumen sudah tidak mau membeli barang tersebut. Makanya jumlah barang yang diminta ini 0. Nah, dari titik-titik ini kita tarik garis dan mulai dari titik A sampai ke titik E. Inilah kurva permintaan. Makanya kurva permintaan merupakan grafik yang menghubungkan antar harga dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kurva permintaan ini bergerak dari sisi kanan bawah ke kiri atas. Lanjut. Oleh karena itu, kurva permintaan atau demand curve ini mempunyai slope yang negatif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Makanya kurva demand ini bergerak dari sudut dari kanan bawah ke kiri atas. Makanya hubungannya dia terbalik karena pada saat terjadi kenaikan harga, jumlah barang yang diminta akan turun. Selain pergerakan kurva, ini ada yang namanya pergeseran kurva. Apa itu pergeseran kurva? Pergeseran kurva ini perubahan apapun yang meningkatkan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli pada harga berapapun akan menggeser kurva permintaan ke kanan, begitupun sebaliknya. Ini pengertian yang ditulis di dalam buku PenQ. Mungkin teman-teman merasa kesulitan, bagaimana sih maksudnya dari pergeseran kurva permintaan? Simpelnya teman-teman, ini pergeseran kurva ini pergeseran ini misalnya dari yang sudut yang garis warna biru ini menjadi bergeser, kurvanya berpindah. Sedangkan kalau misalnya dia penurunan pergeseran kurva yang menurun ini bergerak ke kiri. Dan apa perbedaan antara pergeseran dan pergerakan? Kalau pergeseran ini kurvanya yang bergerak, yang disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar harga. Sedangkan kalau pergerakan dia hanya bergerak misalnya dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, masih sepanjang kurva ini. Sedangkan kalau pergeseran dia berpindah dari sudut ini ke sudut kanan, ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Jadi meskipun harga barang ini tetap, ini bisa menggeser kurva permintaan. Sedangkan kalau yang disebabkan oleh harga barang itu sendiri, ini dia hanya bergerak dari titik satu ke titik yang lain, masih di sepanjang kurva. Apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan? Ada pun beberapa variabel yang menggeser kurva permintaan. Yang pertama ini adalah pendapatan. Sebagai variabel pendapatan, pada saat pendapatan kita meningkat, kita cenderung untuk meningkatkan jumlah barang yang diminta. Makanya permintaan cenderung meningkat, barang yang permintaannya naik ketika pendapatannya naik. Jadi pada saat pendapatan kita naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Misalnya teman-teman, biasanya 1 bulan dari orang tua misalnya dapat uang saku sebesar 500.000 misalnya. Tiba-tiba orang tua nambahin uang sakunya dari 500.000 misalnya menjadi 1 juta atau 2 juta misalnya. Tentu teman-teman akan meningkatkan, awalnya biasanya beli suatu barang itu hanya 1, karena ada tambahan pendapatan ini akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Ini berlaku hanya pada barang normal atau normal good. Namun pada barang inferior ini justru berbanding terbalik. Pada saat terjadi pendapatannya meningkat, konsumsi atau jumlah barang yang diminta terhadap barang inferior ini cenderung menurun. Mengapa demikian? Karena barang inferior ini biasanya disebut barang-barang yang murah atau kalangan kelas menengah bawah. Misalnya, ini mie instan misalnya. Bisa dipahami kalau misalnya mie instan bisa dianalogikan. Jadi misalnya mie instan ya, kasus barang inferior ini contohnya mie instan. Pada saat pendapatan kalian ini meningkat atau pendapatannya ini meningkat, maka konsumsi terhadap mie instan cenderung akan menurun karena kalian akan memilih mengkonsumsi barang dengan kualitas yang lebih baik karena pendapatan kalian turun. Oleh karena itu pada saat pendapatan kalian untuk konsumsi mie instan ini cenderung menurun. Namun berbeda kalau misalnya kalian pendapatannya menurun, awalnya dikasih 500.000 oleh orang tua, tiba-tiba dikasih 200.000 misalnya, maka pada saat terjadi penurunan pendapatan, konsumsi terhadap barang inferior atau misalnya konsumsi terhadap barang pada mie instan ini cenderung
meningkat karena style hemat, misalnya seperti stylenya style hemat. Jadi ini pada hubungannya berbanding terbalik ya, misalnya untuk barang inferior tidak seperti barang normal, pada saat pendapatan naik barang yang diminta juga akan naik, namun untuk barang inferior pada saat pendapatannya dia meningkat maka jumlah permintaan terhadap barang inferior ini menurun. Ingat saja kasusnya pada kasus mie instan misalnya. Lalu barang terkait atau barang substitusi. Suatu barang, pasangan barang, jika salah satu mengalami kenaikan, maka permintaannya meningkat. Mengapa bisa demikian? Jadi misalnya harga suatu barang A meningkat, justru menyebabkan jumlah barang yang diminta terhadap barang B ini meningkat. Karena pada saat harga barang A ini meningkat, maka jumlah barang yang diminta ini cenderung menurun. Oleh karena itu, konsumen beralih mengkonsumsi barang B. Oleh karena itu misalnya kasus kopi dan teh sebagai barang yang substitusi misalnya. Jadi pada saat harga kopi ini naik, maka konsumsi terhadap kopi ini akan menurun. Oleh sebab itu masyarakat awalnya konsumsi kopi ini berpindah ke konsumsi teh. Jadi pada saat harga barang A ini meningkat, maka permintaan terhadap barang B ini akan meningkat. Ini berlaku untuk barang substitusi karena sebagai barang pengganti, sebagai barang substitusi. Namun untuk barang komplementer atau barang yang melengkapi, jadi suatu pasangan barang jika salah satu mengalami kenaikan, maka permintaannya akan turun, misalnya gula dan kopi atau kasusnya misalnya. Jadi misalnya pada saat harga gula naik, maka konsumsi terhadap kopi juga akan menurun karena ini berlaku sebagai barang yang komplementer atau melengkapi. Lalu yang ketiga adalah selera. Jadi untuk selera, jika seseorang menyukai suatu barang, permintaan barang tersebut akan meningkat. Jadi misalnya kalian memiliki selera terhadap barang tersebut, maka keinginan untuk mengkonsumsi barang tersebut ini juga akan meningkat. Lalu untuk harapan ini adalah ekspektasi di masa mendatang atau masa depan ya. Jadi harapan di masa depan ini mengenai pemberitaan barang dan jasa. Contohnya adalah harapan bulan depan ini gaji naik. Jadi misalnya kalian berharap gaji atau jatah bulanan kalian dari orang tua misalnya meningkat, maka pilihan kalian untuk menabung ini lebih sedikit, sedangkan konsumsi terhadap barang dan jasa akan meningkat karena ekspektasi di masa depan kalian akan mendapat tambahan pendapatan misalnya. Oleh karena itu dengan ekspektasi masa depan ini misalnya positif, ini akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi lebih banyak. Lalu yang kelima adalah jumlah pembeli. Ini sesuai ya, jadi misalnya semakin meningkatnya jumlah pembeli, misalnya ada kegiatan pasar misalnya yang di situ awalnya misalnya di suatu daerah misalnya pembelian jumlah barang yang diminta hanya 10 pieces misalnya. Jadi pada saat misalnya terjadi ada pasar yang mana banyak pembeli di situ, maka jumlah barang yang diminta juga akan meningkat. Nah, ini sebelumnya yang sudah kita bahas teman-teman ya, pergerakan dan pergeseran kurva. Jadi kalau misalnya pergerakan, apa bedanya tadi pergerakan dan pergeseran kurva? Ini ya, kita sandingkan. Kalau tadi kan hanya pergeseran, gambar dari pergeserannya saja, tapi kalau ini adalah pergerakan kurvanya, pergerakan dan pergeseran. Jadi kalau pergerakan ini dia bergerak di sepanjang kurva, misalnya dari titik A ke titik C. Jadi pada saat terjadi penurunan harga ke sini misalnya Q-nya juga bergerak ke kanan. Sedangkan kalau misalnya harganya naik, jumlah Q-nya akan bergerak ke kiri. Jadi misalnya dari titik A ke titik C, dari titik A atau ke titik B. Ini namanya pergerakan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan atau shift along demand curve ini disebabkan karena perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva itu adalah harga barang itu sendiri. Sedangkan kalau pergeseran kurva ini disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga yang bersangkutan. Jadi meskipun harganya tetap, ini jumlah barang yang diminta bisa naik atau bisa turun. Jadinya karena ini faktor di luar harga, faktor-faktor di luar harga ini bergeser ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kalau misalnya pergerakan dia hanya bergerak di sepanjang kurva. Entah ini pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri.
Baik, teman-teman, terima kasih untuk materi hari ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.